Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita baca sama. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kita mulai dari ayat 18. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, ayat 18 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Franklin dan juga seluruh majelis dan jemaat di tempat ini. Saya bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian hari ini. Saya sudah 1 tahun 11 bulan di Jambi dan ini pertama kali di sini. Terima kasih undangannya Pak Pastor atau Pak Pendeta. Saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Saroli Waru. Saya sebagai pembimbing masyarakat Kristen di Provinsi Jambi. Jadi mulai dari kota Jambi sampai ke Kerinci di sana. Jumlah umat kita yang percaya pada Kristus 133.445 orang yang tercatat kepada kami. Tapi masih ada yang belum tercatat. Dan terus menerus kita akan melakukan pencatatan itu sehingga saya percaya umat Kristen di Jambi ini bisa mencapai 200.000. Kalaupun belum mencapai hari ini, tapi inilah usaha, inilah tugas kita untuk memberitakan firman itu kepada sesama yang belum mengenal Kristus, yang belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Dan kita berharap sebagai visi kami, bagaimana supaya semua umat Kristen di Provinsi Jambi ini berkenan kepada Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Seperti dari awal kita ikuti ibadah yang luar biasa tadi. Ya, saya percaya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kita menyembah, karena kita memuji. Dan itu yang diharapkan buat kita. Di sorga itu nanti adalah tempat juga untuk memuji-muji Tuhan. Kita masih di dunia, kalau nggak belajar memuji Tuhan, bagaimana nanti kalau sudah sampai waktunya kita di sana? Kita nggak bisa memuji Tuhan. Jadi bagi kita semua sungguh-sungguh. Yang kedua, kita tidak terlalu lama di dunia ini. Di sini sekarang nggak ada yang 100 tahun kan? Nggak ada yang 90 tahun, 80 juga belum ada saya lihat di sini. Kemana mereka? Tentu pergi. Karena setelah hidup ada kematian. Bagaimana mendapatkan sorga itu? Tentu bukan setelah mati. Menentukan itu adalah semasa kita masih hidup. Dan batas kematian kita. Ingat orang berdosa, penjahat yang ada di kiri kanan Yesus ketika Yesus disalibkan. Mereka berdosa, penjahat. Tapi yang satunya dikasihani oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia masih memuliakan Tuhan walaupun di atas kayu salib. Dia tidak menghujat Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekalipun dia penjahat. Dia masih mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan
dan tidak bersalah dan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Dia saksikan. Jangan bilang itu kepada dia. Selamatkan dirimu, dan kalau engkau anak Tuhan, selamatkan dirimu dan selamatkan kita di sini. Tidak seperti itu. Kita ini wajar menerima hukuman kita, tetapi dia ini tidak. Itu yang dikatakannya. Maka dikatakannya kepada Yesus, ya Yesus, ingatlah aku jika engkau datang menjadi raja. Jadi dia percaya bahwa Yesus itu yang akan berkuasa, yang akan menjadi raja. Apa kata Yesus kepadanya? Pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga. Nah itulah sebabnya kita percaya sampai akhir hidup kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jangan hari ini kita dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, tapi besok sudah tidak lagi. Atau jam 8 sampai jam 10 kita benar-benar sangat dekat dengan Tuhan, tapi setelah itu nanti jauh lagi dari Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita, setia sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebelum ia naik ke surga, dan banyak sekali dia menyampaikan hal-hal bagaimana mereka juga bisa nanti bersama di surga kepada murid-muridnya. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Ada enggak nabi yang lain yang berkata seperti itu? Tidak ada. Hanya Yesus yang mengatakan itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa sekarang maupun juga yang akan datang. Itulah sebabnya tidak sia-sia untuk menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, akan diselamatkan. Tidak sia-sia. Ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah keluarga kita untuk meyakini dan mempercayai Yesus dalam hidup mereka. Bagaimana dia mengasihi kita, dia rela mati di kayu salib. Bukannya dia tidak bisa melawan, tapi dia harus melakukan kehendak Bapa. Ketika ada dia di Getsemani, dia berdoa, sama seperti kita tadi berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, tapi dia tidak memaksakan kehendaknya, melainkan dia berkata, kehendakmu lah yang jadi, jadilah kehendakmu. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa yang berkuasa di dunia adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kadang-kadang ditanya, kok Allah, Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan orang Kristen ini banyak sekali? Allah, ada Yesus, ada apa lagi? Roh Kudus. Allah itu adalah esa. Memang tidak dipahami namanya ketritunggalan. Kita orang Kristen masih mempercayai ketritunggalan. Ya. Satu dalam tiga pribadi. Ketika Allah mengasihi dunia dari awal, sebenarnya manusia itu diselamatkan sampai selama-lamanya, tidak akan mati. Tetapi karena Adam Hawa melanggar perintah Allah, maka mereka dihukum. Keluar dari Taman Eden, dari Taman Firdaus itu. Dan akibatnya mereka sangat menderita. Karena telah jatuh di dalam dosa. Dan ingat, dosa itu tidak boleh ada di surga. Dosa tidak boleh ada di surga. Itulah sebabnya kita semasih hidup ini harus memohon
keselamatan dan pengampunan dosa. Supaya kita tidak bercacat kalau kita dipanggil kembali. Itu yang Tuhan inginkan. Karena dosa tidak boleh ada di sorga. Dosa tidak ada di sorga. Sorga adalah tempat tahtanya Allah. Tempat tahtanya Allah. Tetapi itulah sebabnya dia datang ke dunia. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dia mengutus anaknya? Dia Allah sendiri. Dia menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus itu, hubungan kita dengan Allah kita sebagai orang berdosa dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya jangan henti-henti kita memuji dan memuliakan Tuhan dan percaya kepada Dia, karena kepadanya telah diberikan segala kuasa. Oleh karena itu jadikanlah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin gereja kita ini awal-awal hanya 2-3 orang ya. Nah sekarang sudah banyak. Sudah menjadi murid-murid Yesus. Ini tugas kita. Dan saya percaya tahun depan tidak hanya begini jumlahnya. Karena kita bekerja. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Dan sungguh-sungguh kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka ada orang lain sekarang yang sungguh-sungguh. Jangan kita ketinggalan. Orang yang belum percaya Yesus sekarang ini banyak yang percaya Yesus. Makanya dikatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Tapi jangan itu yang terjadi bagi kita. Usahakan kita yang terdahulu dan tetap terdahulu. Jangan kendor semangatnya, rajin beribadah, ya, giat bekerja, giat melakukan firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi ini Yesus sebelum ia naik ke surga, dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, kepada kita juga sekarang ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita melakukan perintahnya, maka dikatakan di sini diakhiri, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita? Nah, perintah yang perintahkan oleh Tuhan kepada kita banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada perintah yang pertama-tama itu adalah perintah untuk bertobat. Harus bertobat, dan saya percaya semua di sini sudah bertobat ya. Artinya meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beralih menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ya. Mari kita baca. Kolose 3 ayat 23. 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus atau pengikut Kristus seperti kita orang Kristen ini, maka kita dibatasi ya. Ada hal-hal yang perlu kita ingat di dalam melakukan segala sesuatu.
Di dalam melakukan segala sesuatu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berbuat kebaikan, lakukan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan, lakukan dengan segenap hati kita. Ya. Kita mempelajari firman Tuhan, lakukan dengan segenap hati kita. Kita melayani, lakukan dengan segenap hati kita. Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita sekarang, dan itulah tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Dikatakan di sini, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Apapun pekerjaannya, mau sebagai pegawai negeri, mau sebagai pegawai swasta, mau sebagai ibu rumah tangga, pedagang, nelayan, dan apapun, hendaknya itu kita kerjakan dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kami jadikan sebagai moto juga di Kementerian Agama, di Bimas Kristen. Ya, kalau ini yang merupakan moto kita, jadi apapun yang kita kerjakan ini, kita kerjakan, apakah menolong sesama, melayani Tuhan, kita harus kerjakan dengan segenap hati kita. Jangan bermain-main. Nah, tentu ada visi kami di Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan ini juga visi kita semua umat Kristen. Apa visi itu? Ya, supaya semua masyarakat Kristen di Provinsi Jambi ini ya beriman. Beriman kepada Tuhan Yesus. Kira-kira di sini sudah 100% beriman kepada Yesus ya. Amin. Kalau masih 75, kalau dikatakan beriman itu, dia tidak senang kalau tidak hadir di gereja. Kalau hanya sekali datang ke gereja itu berarti belum yakin betul. Beriman itu artinya dia betul-betul percaya ada keselamatan. Nah, itu beriman. Kemudian di samping kita beriman sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga harus rukun. Rukun. Apakah kita sudah rukun semua? Rukun itu dimulai dari diri sendiri. Rukun dengan pribadi kita. Rukun di dalam rumah tangga kita. Rukun dengan orang lain. Dan baru rukun dengan sesama kita, berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Rukun dengan pemerintah, rukun dengan siapa saja. Nah, ini rukun itu penting dipertahankan. Kerukunan. Kalau tidak ada kerukunan kita bisa bentrok terus. Bisa bermasalah. Kalau nggak ada kerukunan di dalam rumah tangga, ayah dan ibu bisa bertengkar terus. Demikian juga dengan anak-anak. Harus rukun. Pertahankan kerukunan itu di dalam rumah tangga. Banyak perpecahan di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Karena tidak rukun. Suami bercerai dengan istri. Ya, istri bercerai dengan suami. Yang terlantar adalah anak-anak. Sasaran anak-anak. Karena tidak ada kerukunan. Saling mempertahankan pendapat sendiri. Tidak menghargai, tidak menghormati pendapat orang lain. Bagaimana bisa rukun? Nah, itulah yang disebut dengan moderasi beragama di Kementerian Agama yang sedang didengungkan sekarang. Moderasi beragama itu artinya menjaga keseimbangan. Moderat, berada di tengah-tengah, mengetengahkan masalah. Ya, itu moderasi dalam beragama. Jangan
ya mengheboh-hebohkan agamanya sendiri dan merendah-rendahkan agama sesama. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi kita harus berjalan dengan apa? Boleh kita memiliki keyakinan, pertahankan keyakinan kita, tapi jangan juga merendah-rendahkan keyakinan orang lain. Karena yang menghakimi semuanya itu nanti adalah Tuhan. Percaya ajalah kepada keyakinan kita. Tuhan yang mengadili semuanya. Tidak ada hak kita untuk menghakimi sesama kita. Ya. Tidak ada hak kita untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Ya. Bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi mereka, melayani mereka dengan segenap hati kita. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di samping itu, visi itu bukan hanya mewujudkan masyarakat Kristen yang beriman dan rukun. Tidak cukup itu, harus juga cerdas. Supaya semua orang Kristen ini cerdas, pintar, bisa menguasai, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kalau kita tidak cerdas Bapak Ibu, kita bisa dibingungkan oleh orang lain. Kalau kita tidak cerdas, bisa kita diarahkan ke jalan yang tidak baik. Bagaimana supaya kita cerdas? Maka penting kita mempelajari Alkitab kita. Alkitab itu adalah pedoman kita. Pedoman. Supaya nanti tidak disesatkan pada akhir zaman atau mulai sekarang tidak disesatkan. Apa pedoman kita? Pedoman kita adalah Alkitab. Firman Tuhan itu sendiri. Pedoman kita itu. Itulah sebabnya ya kita harus juga membaca Alkitab kita. Rajin membaca Alkitab kita. Supaya kita tidak disesatkan dan tidak juga menyesatkan. Kalau kita tidak tahu apa-apa, nanti dibilang, oh Yesus sudah ada di sana. Lalu kita pergi. Padahal sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita harus mengerti dan harus tahu. Dulu orang pernah, entah tahun berapa saya lupa, dikira, oh di sana akan nanti datang Tuhan Yesus dan kita diangkat di sana. Lalu mereka rame-rame pergi meninggalkan rumahnya, menjual semua barang-barangnya dan pergi ke sana. Nunggu-nunggu di sana nggak ada datang-datang. Itu karena tidak mengerti firman Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali satu orang pun tidak ada yang tahu. Waktu, tempat, tidak ada yang tahu. Sama seperti, ya sudah diberi contoh, kedatangan itu sama seperti pencuri. Ya. Tidak ada yang tahu. Tapi yang penting bagi kita, supaya kita tidak lalai, kita harus berjaga-jaga. Sekarang kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yang paling dekat kedatangan bagi kita adalah kematian kita. Itu yang paling dekat, yang tidak kita ketahui. Apakah hari ini, besok, lusa. Itu kedatangannya. Apakah kita sudah siap ketika kita dipanggil? Kalau dipanggil kira-kira hari ini Bapak Ibu, yakin, percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan? Dijemput Tuhan? Masih ragu-ragu itu, masih ada. Ya, kita harus, itulah mempersiapkan diri kita. Berjaga-jaga, mempersiapkan. Ketika kita mau tidur, tidak tertutup kemungkinan dipanggil juga pada waktu itu. Itulah sebabnya kalau kita tidur jangan tidur terus. Ya, serahkan hidup kita dulu kepada Tuhan. Kalau sudah bangun, dibangunkan oleh Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tidak tahu kalau sebentar lagi juga dipanggil kan? Serahkan lagi diri kita. Mau pergi juga, jangan pergi saja. Ingat Tuhan.
ada yang pergi melakukan berbagai aktivitas, tidak pulang lagi dengan keadaan yang sama. Sudah banyak itu kejadiannya. Ada yang jatuh di pesawat, ada yang jatuh di laut, ada yang macam-macam, tabrak di jalan. Pernah terjadi di Jambi ini, waktu kita melakukan ada namanya memperingati 100 tahun penyebaran obor Injil itu ya, di Jambi. Satu orang pendeta setelah pertemuan itu, perayaan itu, pulang ke tempat masing-masing, tiba-tiba dipanggil Tuhan di tengah jalan. Jadi dia tidak sampai ke rumah. Tapi saya percaya dia sudah betul-betul yang mempersiapkan dirinya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita tetap berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita. Nah, ini kita perlu mengevaluasi dalam hidup ini, ya, terutama kepada para majelis, kepada para hamba-hamba Tuhan, evaluasi pelayanan kita, evaluasi ya jemaat kita, evaluasi diri kita. Kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah benar-benar beriman, rukun, cerdas, sudah sejahtera, sudah betul-betul ya mempercayai Tuhan dalam hidup kita, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kemudian kalau sudah kita pelajari itu, ingat berapa persennya, berapa persen kita keyakinan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. 100%, 75%, 50%, 25%. Dievaluasi itu. Itulah sebabnya setiap tahun pelayanan itu di akhir tahun dievaluasi. Berapa jemaat tahun ini bertambah? Berapa berkurang? Ya, bertambah yang percaya berapa? Nah, ini penting juga kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Ingat bahwa keadaan manusia di akhir zaman bukan semakin baik, semakin jahat. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bagaimana keadaan manusia di akhir zaman itu? Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Ya. Bahkan ada yang tidak mempedulikan agama. Berapa banyak anak-anak muda kita tidak dapatkan di gereja sekarang ini. Ya, banyak sekali, apalagi di zaman pandemi. Ya, pandemi banyak yang tidak ke gereja Bapak Ibu. Rata-rata 20% sampai 50%. Kemana yang lain? Nah, ini penting kita harus teliti dan perhatikan supaya ya semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, perintah-perintah ini harus ada perintah pertobatan. Bertobat. Ya, kemudian dilahirkan kembali. Sudah lahir baru semua ya. Amin. Amin. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kira-kira bagaimana? Sudah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh ini, meneladani Yesus di dalam hidup kita dengan segenap hati kita. Mungkin kira-kira nilai kita di situ bisa 50%, 75%. Berarti belum segenap hati kita. Ya. Kemudian bagaimana kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa? Sungguh-sungguh berdoa, sudah sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Kalau belum, itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Ingat, berdoa itu adalah nafas kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita tidak berdoa berarti seakan-akan putus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tetap berdoa. Di dalam firman Tuhan tetaplah berdoa. Bahkan dikatakan baik waktunya ataupun tidak baik waktunya, tetap berdoa. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Kemudian ada yang diperintahkan Tuhan lagi bagi kita untuk bersinar, menjadi terang. Kira-kira kalau kita evaluasi hidup kita di sekitar kita, apakah kita ini sudah menjadi terang di sekitar kita? Seperti lampu yang bisa menerangi kegelapan.
Ya, lampu yang bisa menerangi harus menjadi terang. Kemudian mengasihi Allah. Mengasihi Allah ini harus dengan segenap hati kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi kita dan kekuatan kita. Ini problem manusia sekarang. Problem kita sebagai orang percaya. Karena nilai kita masih tidak mencapai 75% di situ. Tuhan inginkan itu, kita harus betul-betul mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kalau dievaluasi semua umat Kristen yang 133.000 tadi, ya, belum tentu bisa mencapai 50% Bapak Ibu. Belum. Apalagi wujud mengasihi Tuhan itu dampaknya untuk mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri tidak gampang. Tidak mudah. Berat. Kan dulu orang lain, seisi rumah kita dulu. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang mungkin menimbulkan masalah bagi keluarganya. Ada terakhir-terakhir ini kita dengar ayah memutilasi anaknya sendiri. Demikian juga sebaliknya. Di dalam keluarga itu terjadi. Demikian juga ada suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Sebenarnya kalau kita betul-betul mengasihi sesama kita, tidak akan terjadi itu. Kalau juga kita betul-betul mengasihi Tuhan, tidak akan terjadi itu. Tidak ada permusuhan kita dengan orang lain. Tidak ada. Dan Yesus telah memberi contoh dan teladan kepada kita. Yesus selalu mendahulukan pengampunan. Ingat, Dia sudah disiksa. Dia sudah disalibkan, dipaku tangannya kiri dan kanan, bahkan kakinya juga dipaku, ditombak lagi perutnya, mengeluarkan darah. Tapi di atas kayu salib Dia bisa mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau ini yang kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, pengampunan itu, maka kita akan merasakan damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera. Masalah itu yang membuat kita tidak aman dan tidak damai. Supaya damai harus ada pengampunan. Ada pengampunan kepada orang tua, ada pengampunan kepada anak-anak, kepada suami dan istri. Tanpa pengampunan kita tidak mendapatkan keselamatan. Yesus sendiri telah memberikan contoh untuk mengampuni kita. Bahkan di kiri kanannya seperti yang saya katakan tadi, Dia memberi juga pengampunan. Bahkan di akhir ketika Dia mengembuskan nafas terakhir, masih Dia mengatakan penyerahan diri. Maka ini penting bagi kita Bapak Ibu, keteladanan Yesus di atas kayu salib itu. Dia tidak hanya sekedar menderita begitu saja, tapi Dia juga berjuang. Di samping Dia memberikan pengampunan kepada kita yang kita yakini sampai sekarang, Yesus mengampuni kita. Dan Dia juga memberi contoh penyerahan diri, bagaimana menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kira-kira kalau kita mau meninggalkan dunia ini, bisa muncul dalam ucapan kita itu, atau dalam hati kita. Mungkin kita tidak bisa lagi berkata-kata, tapi hendaknya di dalam hati kita, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di saat-saat kita dipanggil Tuhan, hendaknya itu muncul di dalam hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
maka kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Kita hidup di negara Indonesia yang bervariasi, yang berbanyak agamanya, yang banyak keyakinannya, yang beda sukunya, beda rasnya. Tapi di dalam hal itu, marilah kita menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik, yang menghormati pemerintah dan juga menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana menjaga ya hidup kita, terutama di saat pandemi ini ya. Artinya tetap mengikuti aturannya, aturan-aturan yang ada. Kemudian menjadi pelayan. Kita juga harus melayani Bapak Ibu. Kita senang tadi anak-anak di depan ini ya, mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Ada yang keyboard, ada yang drum, ada yang di sini di depan ini melayani. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, melayani lebih baik daripada dilayani. Yesus telah memberi contoh untuk melayani, bahkan mencuci kaki murid-muridnya sekalipun. Dia telah memberi contoh bagi kita. Itu tanda kerendahan hati daripada Yesus, sampai ia mencuci kaki murid-muridnya. Tidak boleh di dalam keluarga harus ada mengalah demi untuk kemenangan. Ya, kalau nggak ada yang kalah ataupun yang tidak mengalah di dalam segala persoalan, maka tidak akan selesai masalah itu. Ya. Yesus sendiri, dia memberi contoh teladan bagi kita untuk bagaimana merendahkan diri itu, ya hatinya bisa mencuci kaki murid-muridnya. Melayani lebih baik daripada dilayani. Marilah kita menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam keluarga, ya, dalam pelayanan di gereja, di sekolah, maupun di tempat tugas kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan itu, ada hal yang penting juga dalam hidup di dunia ini. Kita ini telah diberikan harta oleh Tuhan. Harta. Apakah harta dari segi pekerjaan, keuangan, keluarga, itu harta semua. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka kita akan dibawa pada kesengsaraan dan penderitaan. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini, marilah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Mengelola harta dengan bijak. Banyak orang kaya, tapi dia tidak membawanya ke surga. Ingat orang kaya dan orang Lazarus yang miskin. Orang kaya ini, dia tidak bisa mengelola hartanya dengan baik. Dia tidak bisa berbagi, dia tidak mau berbagi. Coba ketika ada Lazarus yang miskin di dekat dia, hanya sisa-sisa makanan yang dimakannya, dikasih sama dia. Nggak ada rasa kasih. Padahal dia kaya. Dan ketika Lazarus yang miskin itu mati, dia ada di mana? Dia ada, dikatakan dalam firman Tuhan, dia ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya juga mati, dia juga sangat menderita. Dikubur dan di dalam kuburan dia mengatakan, aku tidak tahan di sini, panas. Ya, dia lihat ada Abraham di atas, dia lihat ada Lazarus di sana. Dia minta kepada Bapak Abraham, tolonglah aku. Utuslah Lazarus itu membawa sedikit air kepadaku di sini. Aku tidak tahan di sini. Apa kata Abraham? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi hubungan orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang hidup di luar Tuhan, nanti kalau sudah mati nggak ada lagi hubungannya Bapak Ibu. Tidak bisa kita datang ke sana.
Abraham katakan, kami tidak bisa datang ke situ dan kamu juga tidak bisa datang ke sini anakku. Tidak bisa. Ada jurang yang sangat dalam yang membatasi kita. Dan benar Bapak Ibu juga. Pernah saya baca itu ada 40 orang yang pernah mati suri. Bagaimana kesaksian-kesaksian mereka dengan keadaan neraka dan keadaan sorga. Rupanya di sorga itu menyenangkan juga ya. Menyenangkan Bapak Ibu. Keadaan sorga itu sangat menyenangkan. Dan inilah yang kita dambakan supaya nanti kalau kita tinggalkan dunia ini, kita ada di sorga. Tidak ada terik matahari di sana. Nggak ada kepanasan. Karena cahaya yang ada di situ adalah cahaya Allah sendiri. Kalau di sorga itu kita bertemu dengan Yesus, kita bertemu dengan malaikat-malaikat, kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang beriman juga. Suami dan istri juga bisa bertemu dengan anak-anak semua. Kalau sama-sama ada di sorga. Tetapi kalau ada yang satu di neraka nggak bisa bertemu lagi. Suami ada di sorga, istri ada di neraka, nggak bisa ketemu. Jadi mulai sekarang ya hendaknya kita di dalam keluarga ya supaya kita ketemu di sana nanti ya, baik-baiklah mari kita beriman. Saling mengasihi satu dengan yang lain, jangan kita bertengkar-tengkar. Ya. Sangat disayangkan kalau satu yang di bawah, satu yang di atas. Kemudian nanti orang yang ada di bawah nggak bisa lagi ke atas dia, nggak bisa. Di sorga ada taman, sorga namanya. Ya. Kemudian ada sungai kehidupan, air. Jalannya terbuat dari emas lagi katanya. Dan juga di dalam firman Tuhan. Oh, terbuat dari emas ini baru karpet merah Pak ya. Kalau di sana terbuat dari emas. Ya. Ya. Dan selama-lamanya. Kita di sini 70 tahun paling ya. 75, 80. Setelah itu selama-lamanya. Kehidupan yang kekal. Dan selama-lamanya juga kalau bukan di sana. Ya kematian yang kekal ke neraka. Di sana ada lagu pujian yang indah-indah seperti lagu-lagu kita tadi. Ada tadi lagu kita di sini. Apa lagu yang pertama tadi? Masih ingat? Lagu yang pertama. Apa lagu yang pertama tadi Bu? Suci, suci, suci. Waduh sekali. Saya renungkan, waduh ini seakan-akan aku ada di surga ini. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Lagunya luar biasa. Kalau kita hayati lagu itu, waduh, seakan-akan kita sudah ada di depan Tuhan. Ya. Enak. Jadi sangat menyenangkan. Jadi di sana juga nanti memuji-muji Tuhan. Makanya ketika kita ada di dunia, siapkan lagumu. Siapkan bahan pujian kita. Nanti apa yang dinyanyikan di sorga? Karena di sana itu bersama malaikat di sorga, naikkan kidung pujian. Jadi menaikkan kidung pujian. Kalau kita tidak memiliki kidung-kidung dari sekarang, apa yang kita nyanyikan di atas? Ya. Jadi tidak salah kita mau menyiapkan diri kita dari sekarang ya untuk memuji Tuhan. Di sorga itu ada kedamaian yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita merasa dikasihi. Berbeda kalau di neraka. Di neraka menurut pengalaman 40 orang ini, beberapa orang ini, rupanya di sana ada lautan api dan belerang. Jangankan dekat-dekat dengan api aja sudah kepanasan kita. Apalagi kalau terbakar. Sangat menderita kita. Ada siksaan abadi di sana. Kegelapan yang luar biasa, bau busuk yang luar biasa, jeritan yang mengerikan.
Tapi hukuman juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikerjakannya semasa hidup. Dan di sana dikatakan jutaan jiwa menderita. Apakah bertemu dengan orang-orang yang dikenal? Bertemu juga katanya. Bertemu. Ya, tapi kalau sama-sama suami istri jahat-jahat di dunia ini sama-sama mati, ya pasti bertemu juga. Siapa yang menjual tanahnya di dalam Alkitab yang mengambil keuntungan? Ananias dengan istrinya Safira. Iya kan? Saya rasa mereka juga sama-sama ketemu di situ. Ya setidak-tidaknya satu lah. Kalau bisa dua-dua ada di atas, jangan ketemu di sana. Nah itu, ya. Jadi apakah ada juga para pendeta di sana? Kira-kira menurut Bapak Ibu jemaat dulu, saya tanya jemaat. Kira-kira ada pendeta-pendeta di sana, di neraka itu? Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Jadi di sana juga dikatakan ada juga Bapak. Ya. Nah inilah kadang-kadang ada juga yang nabi-nabi. Nabi itu ada dua. Ada nabi yang dari Tuhan, ada juga nabi yang palsu. Otomatislah yang nabi palsu, otomatislah hamba Tuhan yang palsu bisa di sana. Nah itulah yang kita jaga. Mempertahankan ini hanya sampai akhir hayat hidup kita. Tidak lama. Tidak lama. Jadi oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh. Karena ada 4 golongan manusia di dunia ini nanti. Ada golongan yang beriman yang masih hidup. Ada juga yang golongan orang beriman tapi sudah mati. Ya. Dan ada juga golongan manusia yang masih hidup ini tapi tidak beriman. Nggak ada di sini. Dan ada golongan manusia yang tidak beriman tapi sudah mati. Tahu apa yang terjadi pada kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali? Menjemput kita di angkasa katanya. Di udara bersama di sana. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan kembali. Dan kita bersama-sama yang beriman yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Dan kita bertemu dengan Tuhan di udara. Itu firman Tuhan katakan. Tapi yang tidak beriman tidak dibangkitkan dulu pada waktu itu. Menunggu waktunya. Nah, bagaimana yang masih hidup? Juga masih menunggu. Tapi itu lebih banyak penderitaannya. Tapi kalau terjadi gempa bumi yang sekaligus bisa mati semua. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini juga penting bagi kita. Kita harus menjaga. Hendaknya kita mengelola harta kita dengan baik. Semasih dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita sempurna di dunia ini. Bagaimana bisa sempurna Pak? Tapi yang sempurna itu tidak bercacat. Bagaimana? Siapa manusia yang sempurna? Ada enggak di sini juga yang sudah sempurna? Enggak ada ya? Paling yang sempurna itu apa? Rokok itu ya, rokok sempurna. Sempurna katanya, kalau dipakai diisap rokoknya, oh sempurna. Makanya ditulis merokok sempurna. Tapi di bawahnya juga merokok adalah membunuhmu. Nah itu juga. Habis sempurna dia juga membawa pada kematian. Nah yang menyempurnakan oke lah, kita mungkin tidak bisa sempurna. Tapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sempurna. Karena firman Tuhan hendaknya lah kamu sempurna. Ya, harus sempurna. Dan kalau kita tidak bisa sempurna, kalau kita terus melakukan yang baik yang benar, maka Tuhan sendirilah yang akan menyempurnakan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema tadi adalah mengabarkan Injil. Perintah untuk mengabarkan Injil.
Ada tanggung jawab kita loh. Di sini bisa bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Sanggup selama tahun. Tahun depan saya ke sini, kalau sudah bawa jiwa 1 berapa di sini sekarang? Hanya 1. Itu usaha kita. Kerjakan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Penting juga bagi kita. Di dalam memberitakan Injil perlu bijaksana. Jangan nanti setelah saya sampaikan ini nanti turun ke bawah, lihat orang di sekitar di sini, Pak Pendeta tadi sudah bilang beritakan Injil. Kamu sudah terima Tuhan atau belum? Enggak boleh, harus bijaksana. Ya, harus bijaksana di dalam memberitakan Injil, baik di tempat tugas kita maupun di mana-mana. Dan yang menjadi contoh untuk memberitakan Injil adalah cara hidup kita. Cara hidup kita, cara bicara kita, pergaulan kita. Orang lain bisa tertarik, oh beda sekali orang Kristen itu ya. Nah, sehingga tanpa pun suara kita mengajak mereka, mereka datang kepada Tuhan. Itu yang banyak sekarang. Dan hendaknya kita bercakap-cakap Bapak Ibu. Ingat 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ketika pengantin datang, gadis yang bodoh belum mempersiapkan minyaknya. Sudah mempersiapkan tetapi tidak cukup untuk bisa bersama dengan pengantin. Tapi 5 gadis yang bijaksana, dia betul-betul mempersiapkan minyaknya. Sehingga ketika pengantin itu datang, maka dia langsung ikut. Sampai diperkenankan masuk. Tapi 5 gadis yang bodoh tadi, memang dia mempersiapkan minyaknya, tetapi dia membeli dulu kepada pedagang yang di sekitar itu. Tapi terlambat mereka masuk. Akhirnya mereka datang juga. Apa kata tuan rumah dari pengantin itu? Aku tidak mengenal engkau. Pergi. Jadi jangan itu yang terjadi kepada kita. Nanti ketika kita sudah sampai pada waktunya, kita tidak dikenal oleh Tuhan. Kira-kira sekarang kita dikenal oleh Tuhan semua atau tidak? Dikenal ya? Benar ya? Kita mengenal Tuhan juga, betul-betul kita mengenal Tuhan. Mana yang lebih banyak, mengenal Tuhan atau dikenal oleh Tuhan? Kita pasti banyak mengenal Tuhan ya. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu makasih, Tuhan itu. Tapi persoalannya yang susahnya nanti kalau Tuhan katakan aku tidak kenal engkau. Kita mengenal Presiden Jokowi loh, tahu semua kan? Tapi kalau Jokowi ditanya kepada dia, kamu kenal ini? Oh tidak. Nah itu persoalannya. Nah bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita? Kita harus jalin hubungan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Demikian juga orang yang dikenal Jokowi itu karena sering ketemu. Sering ketemu. Oh ini pembantu saya ini. Ini menteri saya ini. Ini gubernur saya ini. Ya. Seperti itu. Jadi Tuhan juga menginginkan seperti itu. Jangan sampai Tuhan katakan kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Nanti dibaca Tuhan, oh dibaca oleh malaikat-malaikat, oh ada namanya Pak. Ada namanya, bisa masuk. Karena setiap orang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu tidak akan bisa masuk. Harus tertulis namanya. Jadi hari ini pastikan nama Bapak Ibu tertulis di dalam kitab kehidupan ya, untuk mendapatkan tempat di sorga. Dan hendaknya Bapak Ibu berjaga-jaga serta setia sampai mati. Setialah sampai mati mengikut Tuhan dalam hidup ini. Saya mendengar di Jambi ini banyak yang tidak setia. Tinggalkan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak-anak kita karena pergaulannya, mencari pasangannya, tinggalkan Yesus dalam hidupnya. Jangan. Hendaknya kita setia kepada Tuhan. Ya, bawa mereka kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian.
dan menjadi pengikut Kristus yang setia.